Oke, selamat datang di channel International Computer. Jadi kali ini kita akan review singkat lagi ya, kita review jujur lagi. Kali ini kita kedatangan untuk unit HP atau HP 830 G5. Kali ini laptop second ya, laptop second yang udah banyak di pasaran, untuk range di harga 3 jutaan ya. Mungkin kalau misalkan dulu barunya kira-kira di harga 8 juta 9 juta gitu ya. Nah, tapi sekarang untuk secondnya itu cuma di harga 3 jutaan aja. Sudah menggunakan Core i5 generasi 8, logonya ya, Core i5 generasi 8, RAM-nya 8 GB, bisa di-upgrade dan menggunakan SSD 256 GB. Oke, mari kita review untuk dari mendetail ya, dari fisik, spesifikasi yang lainnya, kemudian IO-nya kita bahas semua. Oke. Yang pertama kita mulai dari fisiknya ya. Untuk seri ini HP 830, HP EliteBook 830 ini untuk fisiknya ini kelihatan biasa ya, tapi untuk warnanya unik. Tapi dari segi bahannya ini bagus ya teman-teman semua, karena kalau misalkan laptop biasanya itu menggunakan plastik polikarbonat, seri ini menggunakan aluminium, jadi lebih one-tech, lebih lebih kuat gitu ya. Cuman mungkin dari segi efeknya gitu ya agak lebih berat dikit sih. Dari segi berat mungkin estimasi di kurang lebih di 2 kilogram gitu ya kurang lebih ya. Nah, kemudian kita review untuk yang lainnya. Dari segi modelnya di sini atas ini digunakan untuk speaker ya. Ini speakernya menggunakan Bang Olufsen. Nah, kemudian ini untuk keyboardnya udah cukup lebar, backlit keyboardnya, jadi ada lampunya. Kemudian ini ada touchpad ya, udah cukup lebar juga, presisi, enak dan nyaman. Ada kliknya ada 2 ya, jadi atas bawah ini bisa digunakan semuanya gitu. Nah, kemudian untuk layar ini 830 itu menggunakan layar 13,3 inch gitu ya. Untuk bezelnya udah lumayan slim juga, bezelnya tipis kanan kiri. Atas juga ada privasi shutter, kalau misalkan teman-teman nggak pengen kameranya on bisa di off kan secara manual gitu ya. Jadi ada privasi shutter kamera gitu ya. Untuk layarnya ini uniknya 13,3 inch, kemudian sudah menggunakan layar IPS Full HD. Kita cek di sini ya, sudah menggunakan layar IPS Full HD. Nah, ini udah Full HD, kemudian resolusinya Full HD itu layarnya udah menggunakan panel IPS yang nyaman untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kemudian kita cek untuk di, oh ya, ini kalau misalkan tadi yang belum kita review, seri ini udah ada fingerprint gitu ya. Nah, untuk modelnya ketipisannya seperti ini teman semua, jadi lumayan slim ya untuk dari atas ke bawah, stylish. Ini di bagian kiri laptop ada beberapa port. Ini tuh USB, ada Kensington lock di sini. Ini untuk ventilasi atau untuk udara ya. Jadi fan-nya itu ada di sekitar sini. Nanti untuk keluarannya ada keluarnya udara. Ini untuk SD card, ini udah jarang digunakan ya. Biasanya digunakan malah di luar sih gitu. Kemudian untuk yang di sisi kanan ini cukup lengkap teman-teman semua. Jadi yang sini mulai ada slot micro SD ada, kemudian oh ini untuk SIM ya, ini untuk SIM. Tapi kalau misalkan di Indo kan karena nggak ada emailnya jadi nggak bisa digunakan. Lalu ada jack audio, ada USB, ada HDMI. Ini ada tipis tapi ada port lainnya. Ini juga jarang digunakan. Kemudian ada USB-C dan ada jack audio gitu. Kemudian ini untuk di bagian belakangnya menggunakan logo HP untuk series EliteBook ya. Karena kalau misalkan yang seri standar HP 14S gitu kan modelnya kan yang standar HP ini ya. Kalau yang ini modelnya yang lebih eksklusif gitu modelnya. Jadi kurang lebih kalau dari jauh seperti ini, stylish, keyboardnya nyala. Nah, kemudian kalau misalkan dari segi spesifikasi lengkap teman-teman semua, untuk seri ini itu menggunakan Core i5 ya generasi 8, itu untuk jenisnya atau serinya Core i5 8350U di sini ya, yang menggunakan 4 core dan 8 thread. Ini untuk base speednya di 1,5 GHz, tapi untuk turbo speednya bisa sampai di 3, GHz gitu ya. Kemudian untuk RAM-nya ini menggunakan DDR4 8GB, dan teman-teman kalau misalkan mau di upgrade bisa banget jadi 16 gitu, masih ada slot tambahan. Untuk
storage-nya, penyimpanan ini menggunakan SSD NVMe, kali ini menggunakan 256GB, dan tentunya bisa di-upgrade tapi opsinya memang replace, jadi dilepas diganti yang lebih besar gitu. Untuk seri HP 830 G5 ini mungkin dari segi harga di 3 jutaan ya udah murah gitu ya. Kalau misalkan seri-seri yang lainnya, misalkan Asus VivoBook itu kalau nyari secondan atau second yang di harga yang spek yang sama Core 5 ya mungkin di harga 4 jutaan. Ini lebih ekonomis dengan kondisi fisik lebih bagus, kemudian juga bahan lebih bagus, dan yang pasti seri EliteBook juga terkenal lebih one-tech gitu ya teman-teman semua. Kemudian kalau rekomendasi teman-teman yang mau milih ini itu buat kebutuhan apa aja gitu ya. Untuk kebutuhan kantoran, kuliah, kemudian mahasiswa bisa banget. Untuk misalkan desain itu oke lah, misalkan desainnya misalkan pakai Canva atau Corel Photoshop, tapi misalkan naik ke video atau mungkin editing video intens gitu ya, itu tidak disarankan. Misalkan teman-teman anak teknik sipil gitu ya kurang maksimal lah, karena emang seri ini dari segi GPU nya itu integrated ya, standar Intel UHD grafik. Teman-teman bisa pakai versi yang lainnya nanti yang sudah dual VGA, Nvidia atau AMD gitu. Terus kalau misalkan dari segi kelemahan seri ini itu sebetulnya udah oke semua sih. Kalau misalkan dari segi harga oke, dari modelnya oke, keyboardnya pun ini luar tapi ya US juga, nggak perlu pakai stiker juga gitu ya. Kemudian untuk fisik ya slim, stylish kayak seri-seri baru sekarang gitu. Terus mungkin kalau misalkan dari segi kelemahan ya agak berat aja karena bahannya menggunakan aluminium yang ya lebih kuat tapi ya agak berat dikit, di kurang lebih 2 kg. Kemudian untuk baterai juga lumayan awet ya, kurang lebih di 3 jam 4 jam untuk pemakaian normal gitu. Speaker stereo, untuk kamera juga bagus. Teman-teman mungkin kalau misalkan yang tertarik seri ini bisa nanti bisa konsul lebih lanjut ya, nanti bisa kita berikan untuk solusi terbaik sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya. Oke, untuk review singkatnya seperti itu teman-teman semua. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman semua mau cek lebih lanjut variasi laptop second yang ready di International Computer, nanti bisa cek langsung ke store kami ya, ada di Solo, Salatiga, Boyolali dan Karanganyar, atau bisa tanya-tanya via WhatsApp atau Instagram. Terima kasih, semoga review ini membantu teman-teman semua. Have a nice day.